Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Batam malah birkunga semasinya kepinakna. Kita bertemu kembali di Paladang, rubrik Bahasa Daerah Makassar, Sekolah Bahasa Bola Sugi. Di video kali ini kami akan membahas penggunaan kata ganti sebagaimana video-video sebelumnya. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas penggunaan kami atau kita. Bagaimana cara menyusun kalimat dengan menggunakan kami dan kita dalam bahasa Makassar? Simak videonya sampai selesai. Langsung pada kalimat pertama. Kalimat pertama adalah kami membeli rumah. Di bahasa Makassar itu akan disebut seperti ini. Amal likibala. Ki di sini berfungsi sebagai kami atau kita. Jadi kami atau kita membeli rumah. Strukturnya seperti biasa, didahului dengan kata kerja dulu, baru subjeknya. Di bahasa Indonesia dengan logat Makassar, struktur yang sama akan terbentuk seperti ini. Beli ki rumah. Kalimat kedua, ini adalah rumah kami atau ini adalah rumah kita. Bahasa Makassarnya balakaanne. Balakaanne. K di situ atau A itu adalah penunjuk kepemilikan dari kita atau kami. Sebenarnya disebutkannya balaka, tapi di bahasa Makassar kalau sudah ada dia berakhir dengan huruf K atau glottal stop tanda petik itu, maka penyebutan K-nya biasanya cuma satu. Jadi di sini bisa kita sebutkan K atau A. Balakaanne. Nah, sementara kalau disebutkan dalam bahasa Indonesia dengan logat Makassar itu berubah menjadi rumahnya ini. Rumahnya ini atau rumahnya ini. Berubah menjadi ya. Kita dan kaminya atau kaminya berubah menjadi ya. Kemudian ada bentuk kalimat di mana struktur ini menempatkan subjek di depan. Jadi kata kami atau kita itu ditempatkan di depan. Contohnya seperti ini. Kita harus saling mengingatkan. Di bahasa Makassar itu akan disebutkan seperti ini. Ikat tengaseng paralluki si pakainga. Ya, ikat tengaseng paralluki si pakainga. Sebenarnya kata ikat di sini itu sudah menunjukkan penyebutan kita. Namun itu ditambahkan dengan ki setelah kata paralluki. Jadi sebenarnya walaupun kita sebutkan paralluki si pakainga itu juga sudah berarti kita harus. Namun ada penekanan ikat di sini. Di bahasa Indonesia dengan logat Makassar kita semua harus ki. Kita semua harus ki saling mengingatkan. Jadi ada kita dan ada ki juga pada setelah kata harus ki. Dan kita orang Makassar menyebutnya biasanya dengan kita. Bukan kita. Ada glottal stopnya. Kalimat yang terakhir, kalimat yang merupakan penekanan ketika itu disertai oleh pertanyaan sebelumnya. Kita buat pertanyaan dulu sebelumnya. Siapa yang akan datang besok? Di bahasa Makassar kita sebut inai laero nia amuko. Inai laero nia amuko. Siapa yang akan datang besok? Nah, jawabannya adalah kami yang akan datang besok. Bahasa Makassarnya ikambe lania amuko. Ikambe lania amuko. Kata ikambe ini jarang sekali kita temukan dan saya pikir orang Makassar juga jarang menggunakannya dalam konteks kami. Tapi dalam naskah-naskah tua itu ditemukan kata ikambe yang ternyata berarti kami. Sebagaimana kita ketahui di bahasa Indonesia fungsi kami dan kita itu sedikit berbeda. Kami fungsinya itu menjelaskan hubungan yang eksklusif. Sedangkan kita itu hubungan yang inklusif, jadi menyatu. Kalau kami kan ada dua bagian, kalau kita itu seluruhnya. Kemudian di bahasa Indonesia dengan logat Makassar orang menyebutnya kita. Kita yang mau datang besok. Nah, begitulah kira-kira penggunaan kami atau kita dalam bahasa Makassar. Jika teman-teman Saribatan sekalian memiliki informasi tambahan, silakan cantumkan di kolom komentar.
Terima kasih sudah menyimak Paladang pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Paladang di kesempatan yang lain. Kurus sumanga, salam aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.